9 tahun jadi resmi dan 15 tahun jadi swasta. Bayangkan dari 24 tahun, dari sebagian hampir separuh dari hidupnya dihabiskan untuk mencari nafkah di negeri orang. Ketika pulang malah diusir oleh menantunya sendiri. Aku percaya uang memang tidak memandang saudara dan aku percaya uang tidak ada hubungan darah. Kalau kalian lihat video aku yang kemarin, hampir 90% teman-teman TKW kita ini banyak yang ditipu oleh keluarga mereka sendiri. Bahkan ada yang ditipu oleh orang tuanya, uangnya dihabiskan ketika mereka tuh pulang tidak punya apa-apa. Jadi Cece Marni ini sudah 24 tahun di Taiwan, jadi hampir separuh dari umurnya dihabiskan untuk mencari uang di Taiwan, guys. Jadi setelah 24 tahun di Taiwan, dia tuh memutuskan untuk pulang ke Indonesia tahun lalu, guys. Nah, pulangnya ini bukan dalam keadaan sehat-sehat aja. Dia tuh sudah punya darah tinggi dan punya stroke ringan, makanya dia tuh memutuskan untuk pulang sebelum ada apa-apa di dalam hidupnya. Tapi memang sejak awal dia tuh izin pulang sama anaknya. Anaknya tuh udah melarang, guys, melarang Mbak Marni untuk pulang ke Indonesia dengan alasan pengobatan di Indonesia tidak lebih baik dari Taiwan. Ya, itu aku setuju sih. Tapi balik lagi, Mbak Marni ini statusnya swasta. Jadi kalau dia tuh berobat membutuhkan biaya yang sangat besar dan dia pun sudah tidak bisa kerja setiap hari karena memang dia tuh sudah punya stroke ringan. Bahkan untuk berjalan aja dia butuh tongkat. Makanya sama teman-temannya dan juga majikannya disuruh pulang aja. Takutnya kalau ada apa-apa dia malah nggak bisa pulang dan malah merepotkan banyak orang. Dan sayangnya Cece Marni ini tidak pernah menikah. Jadi dulu di usia 27 tahun, pas waktu masih jadi resmi di Taiwan, dia tuh pernah mau nikah, guys, sama cowoknya. Tapi sayangnya cowoknya itu ketahuan selingkuh dan pada akhirnya Cece Marni ini sampai sekarang usianya 47 tahun tidak pernah menikah lagi dan hanya fokus membesarkan anak semata wayangnya. Dan anaknya ini sudah menikah, guys. Bahkan segala kebutuhan dia dan juga kebutuhan istrinya sampai ke cucunya pun semua dia yang membiayai. Fokus sama keluarga kecil dia dengan harapan nanti kalau sudah pulang, kalau dia tuh sudah tua meskipun tidak punya suami, ada anak yang mau merawat dia. Rumah yang dia bangun, ladang-ladang yang dia beli, semuanya yang menempati dan juga merawat adalah anaknya sendiri karena dia cuma punya satu orang anak gitu ya. Karena dia tuh pulang dan anaknya gak setuju, sedangkan uang-uangnya tuh semua yang pegang anaknya. Jadi dia tuh berpikir gimana aku bisa pulang dan tetap punya pegangan uang. Karena dia tuh gak mau mengganggu keuangan atau tidak mau merepotkan anaknya sebetulnya. Jadi Mbak Marni tanpa persetujuan anaknya, dia tuh menyewakan sebagian sawah ke saudaranya sendiri sebanyak 60 juta selama 15 tahun. Ya tujuannya sebenarnya bagus ya, guys. Ini sekali lagi dia tuh menyewakan karena pengen pegang uang sendiri supaya nanti kalau dia tuh berobat tidak mengganggu anaknya, tidak merepotkan, gitulah intinya. Tapi karena inilah yang nantinya jadi alasan untuk anaknya menolak kepulangan Mbak Marni. Dan tiba pada saat Mbak Marni itu pulang ke Indonesia, bahkan anaknya sendiri pun tidak mau menjemput kedatangan Mbak Marni di bandara. Jadi yang menjemput Mbak Marni itu adik kandungnya Mbak Marni sendiri sama istrinya. Setelah sampai di rumah, bukan malah dapat pelukan hangat, bukan malah disambut oleh anaknya, tapi malah dimaki-maki di depan tetangga dan juga di depan adiknya Mbak Marni. Ya karena tadi, kenapa sawahnya itu sebagian disewakan tanpa persetujuan dia, apalagi Dewi sewakannya itu selama 15 tahun sebesar 60 juta. Jadi anaknya tuh nggak terima, sawahnya disewakan oleh ibunya sendiri, yang seharusnya itu udah masih menjadi hak milik ibunya gitu loh, belum diwariskan sama anaknya. Tapi karena memang yang mengelola anaknya udah lama banget, jadi dia tuh merasa bahwa dia yang memiliki. Dan alasan itu juga dia tidak bisa menerima ibunya. Yang kedua, karena alasan istrinya tuh masih punya anak kecil, nggak bisa merawat ibunya, Mbak Marni itu malah disuruh pulang ke rumah omnya atau di rumah adiknya Mbak Marni tadi. Dan sampai sekarang udah 1 tahun setengah Mbak Marni itu ikut adiknya. Bahkan lebaran pun katanya anaknya nggak mau datang nengokin Mbak Marni, nggak mau itu gitu loh, marah gara-gara sawah katanya sampai sekarang. Dan alhamdulillah Mbak Marni ini kesehatannya udah mulai membaik ya, guys. Ini rencananya katanya tabungan yang dibawa sama anaknya mau ditanyain dan juga beberapa aset juga mau diminta sama ibunya, mobilnya juga mau diminta, motor-motornya juga mau diminta. Karena gimana, ibunya yang cari uang, udah dirawat dari kecil sampai punya anak, punya istri, malah kelakuannya kayak gitu. Jadi Mbak Marni kayak shock aja sih punya anak yang kayak gini. Yang awalnya baik-baik aja, pas nerima uang ibu-ibu, sayang-sayang ibu, ternyata pas ibunya sakit malah nggak mau menerima. Entah dengan alasan apapun itu, kayaknya tidak layak seorang anak tidak menerima ibunya sendiri hanya karena alasan sawahnya tuh digadaikan tuh disewakan. Please guys, ini tuh buat pelajaran untuk kita semuanya. Please, ini untuk cece-cece, kalau punya anak yang sudah beranjak dewasa, sudah bisa bekerja, biarkan mereka tuh bekerja dan bertanggung jawab atas hidupnya. Jangan semua-muanya dicukupin, jangan semua-muanya dibantuin. Takutnya karena mereka tuh keenakan dibantuin, nanti jadinya kayak gini. Kalau anak kita yang bukan kurang ajar, nanti menantu kita yang kurang ajar. Sudah banyak banget kasus kayak gini, guys. Di eman-eman sendiri, kalian boleh ngasih sama anak, tapi secukupnya, biar mereka tuh punya tanggung jawab. Dan juga usahakan kalian pulang ke Indonesia punya tabungan masa tua, apalagi usianya udah 40 tahun lebih gitu ya. Dan aku juga setuju banget kalau misalnya buat cece yang udah janda gini, jangan hanya berfokus cari uang aja. Kalau bisa menikah punya pasangan yang baik, kenapa tidak gitu loh. Jadi setidaknya nanti kalau kamu ada apa-apa, ada temen untuk diajak berbicara, ada temen untuk diajak hidup bareng sampai tua gitu. Takutnya kalau anak kalian nggak baik, kalian masih punya suami untuk tempat pulang.